Oke, sekarang saya mau cuma satu kali pesan Tuhan. Sebentar saja. Saudara, tadi malam tiba-tiba Tuhan bicara dengan sangat jelas sama saya. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi firman Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi. Sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Saudara, ada banyak orang urusannya berkata begini. Tuhan lihat hati. Jadi saya tidak nyelesain kerjaan, Tuhan lihat hati. Pada waktu tadi malam Tuhan berkata begitu, salah nak. Aku berkata aku lihat hati. Karena hati itu sumber segalanya. Kalau hatimu kuat, engkau akan kuat sampai akhir. Kalau hatimu gemetar, engkau akan habis sebelum peperangan. Kalau hatimu teguh, maka orang tidak bisa menggoyangkan kamu. Apalagi iblis. Tapi kalau hatimu selalu mendua hati, apapun yang kau buat akan gagal. Saudara, persoalannya adalah hati. Karena itu kenapa Tuhan berkata, aku melihat hati. Karena dia tahu itu adalah awal dari segala sesuatu. Saudara, kemudian kita lihat ini apa yang Tuhan pesankan. Mazmur 109 ayat 22. Sebab sengsara dan miskin aku, dan hatiku terluka dalam diriku. Kalau dalam bahasa Indonesianya, saudara, kelihatannya bersamaan. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya, itu berkata begini. Karena hatinya luka, maka dia menjadi sengsara dan miskin. Saudara, dan hari-hari ini Tuhan berkata, nak, pelajari hatimu. Jangan sampai karena hatimu luka, kamu menolak pengajaran. Bisa mengerti? Saudara, ternyata ayat ini sangat-sangat mengerikan. Hati yang luka menyebabkan saudara miskin dan sengsara. Saudara, saya kenal seseorang. Dia ini, saudara, diambil jadi anak angkat salah satu orang kaya sekali. Saudara, hatinya luka. Kenapa? Karena ibunya tidak bisa melihara, dikasih ke orang kaya. Saudara, seharusnya dia berkata begini, Tuhan, terima kasih ya buat mamaku. Karena mamaku memilih tidak egois. Tidak jadiin aku gembel atau pembantu ibuku. Tapi dengan sangat sakit memberikan kepada orang kaya. Seharusnya hatinya tidak luka. Tapi hatinya bersyukur. Karena ada orang kaya yang mau mengangkat dia. Tapi iblis membuat hatinya luka. Iblis berkata bahwa mamamu tidak sayang kamu. Karena itu dikasihin ke orang. Saudara, iblis membuat saudara hatinya luka. Karena dikatakan saudara sama iblis, mau gimana pun kamu tidak akan bisa menyamai anaknya. Kamu mah anak pungut, bukan anak asli. Hatinya luka. Saudara, karena itu apapun dia belajar, dia ngomong begini, percuma saya belajar. Toh saya tidak akan terima warisan. Percuma saya kerja. Toh saya tidak dihargai. Hatinya luka. Sampai sekali waktu. Saudara, dia dewasa. Papahnya percayakan apapun di papa angkatnya. Percayakan apapun di tangannya selalu gagal. Kenapa? Hatinya luka. Hatinya sudah tidak bisa percaya. Hatinya bahkan tidak percaya bahwa dirinya itu berharga. Saudara, karena itu saya berkata hari ini Tuhan bilang, nak, di depan ada sangat banyak yang aku ingin percayakan kepadamu. Masalahnya, apakah kau biarkan hatimu luka seperti yang dilihat oleh Pak Steve Alfa? Ataukah engkau biarkan seperti yang dilihat oleh Joshua, deception?
Dan itu membuat engkau menganggap semua apa yang Tuhan berikan dalam hidupmu adalah kutuk dan beban. Saudara, saya bisa menganggap Mahanaim beban. Dengan segudang orang aneh di Mahanaim. Kita ini kan orang aneh, betul enggak? Saudara, kita ini orang aneh loh saudara. Tapi saya tahu Mahanaim tidak pernah beban buat saya. Kalian adalah kemuliaan. Tidak ada orang biasa yang mau buat kayak begitu. Tidak ada orang biasa yang mau jalan 20 jam. Saudara, ya, kita semuanya orang ajaib. Saudara, kalau saudara tidak cukup aneh, tidak ada anak autis disiram tumen dan disiram air. Saudara, tapi itu semua yang membuat Tuhan bisa bekerja dengan kuat di antara kita. Lihat saudaramu dan berkata, saya bersyukur lu aneh banget sampai Tuhan nyatakan mujizat lewat engkau. Ayo ngomong sama saudaranya, lihat saudaranya dan bilang, saya bersyukur lu aneh banget. Ya, saya bersyukur kamu memang jarang yang seperti kamu. Tapi itu membuat gereja Tuhan, membuat lawatan Tuhan, membuat keajaiban Tuhan terjadi lewat dirimu. Saudara, jangan biarkan hatimu terluka. Mari saudara, sekali lagi. Hatimu bisa terluka hanya gara-gara tidak dipuji. Tapi kalau saudara bisa nangkap, saudara bisa berkata, terima kasih Tuhan, karena aku tidak dipuji, upahku besar di surga. Hatimu bisa terluka pada waktu kamu saudara dimarahin. Tapi Alkitab berkata, anak yang dikasihi dididik. Hatimu bisa luka karena dituntut. Tapi Alkitab berkata, kalau engkau dituntut, berarti Tuhan percaya engkau bisa lakukan yang besar. Amin. Saudara, beresi hati. Beresi hati. Ya. Saudara, itu bukan beban. Pada waktu kami 6 hamba Tuhan diundikan negara, pulau. Dan kemudian juga diundi saudara benua. Saudara dapatnya, saudara saya dapat Asia. Saudara begitu, ini ya saudara. Beberapa saudara ya, begitu dapat itu reaksinya beda-beda. Ada yang gini, ya kenapa ya? Kok saya dapat ini ya? Ya. Terus rasanya itu beban. Dan rasanya itu saudara tidak, saudara ya. Tidak ada yang bagus di situ. Tapi begitu saya dapat saudara, saya dapat Asia, saya mulai ngomong begini, sama semuanya. Tahu enggak? Sepertiga dari dunia itu di Asia. Saudara, sepertiga jumlah penduduk itu di Asia. Saya bilang, wow, gua memang dapat yang terbaik. Saudara, kemudian saya bilang lagi, saya bilang, Eropa itu sekarang enggak ada apa-apanya. Negara terkaya itu Cina. Saya bilang, negara paling berkuasa itu Cina. Semua negara termasuk Israel utang sama Cina. Ya, terus kemudian saya juga bilang, saudara, saya berkata bahwa biar bagaimanapun di seluruh dunia, semua mau itu iPhone kayak mau apapun di dalamnya ada merek Cinanya. Cina itu is the best. Saudara, gara-gara itu Pak Agung bilang, gue juga mesti ke Cina lah. Saya bilang begini, lu bagiannya Eropa udah urusin tuh Eropa. Saya bilang ya, dia bilang gak bisa. Dia bilang karena Cina menguasai dunia, saya juga mau ke Cina. Saudara, nah, saya tidak pernah melihat Asia, negara yang mungkin terbelakang, mungkin banyak yang miskin. Saya bilang, one of the best is Asia. Nah, tapi itu dalam segala hal. Saudara bisa ngerti? Kalau hatimu tidak luka ya, kamu akan lihat apapun di tanganmu is one of the best in the world. Saudara, kalau hatimu tidak luka, ya, tapi kalau hatimu luka, apapun saudara,
membuat engkau jadi miskin dan apa? Sengsara. Saudara, pada waktu anak saya lahir, Stephen dan Joshua ya. Saudara, Stephen ini nggak bicara sampai umur 4 tahun. Jadi banyak orang berkata begini, autis ya. Tuli kali katanya ya. Terus kemudian ganteng-ganteng kok bisu ya katanya. Saudara, kalau hatimu luka, engkau tiba-tiba hatimu sudah tidak percaya, kok goyang. Tapi setiap kali orang bilang gini, autis ya, saya bilang enggak, anak saya jenius. Mereka bilang begini, bisu ya, saya bilang enggak, dia ditakdirkan menjadi hamba Tuhan. Yang setiap perkataannya akan sangat powerful. Karena itu dia tidak akan banyak bicara. Karena kata-katanya akan menentukan nasib bangsa. Saudara, hati kita. Maka lahirlah yang kedua Joshua. Pada waktu dia lahir, seperti saya pernah cerita, saya pengen perempuan, lahirnya laki. Saudara, kemudian saya tidak tahu kenapa sangat suka makan terasi. Lahirlah dia keracunan terasi. Saudara, selama 9 bulan, 10 bulan dia di perut. Saya tidak tahu kenapa saudara. Tiap hari saya nyari sambal terasi. Kalau tidak makan sambal terasi, saya rasanya tidak bisa makan saudara. Jadi ini anak keluar benar-benar serius. Keracunan terasi saudara. Saudara, itu membiru. Seluruh badannya korengan dan hitam. Saudara ya, beda sama kokonya. Ini waktu kecil, sekarang lumayan lah ya. Tetap hitam sih ya, tapi lumayan lah ya. Saudara, satu putih, satu hitam. Saudara, dia rusak di dalam, perutnya itu rusak. Saudara, karena terasi. Jadi yang hamil hati-hati ya, jangan makan terasi kayak saya setiap hari. Saudara, makan 2 sendok muntah. Dan orang sekali lagi berkata, ya, ada yang salah dengan ini. Sejujurnya, wah kasihan sih. Yang Joshua ini lahir dengan banyak miss. Karena kesalahan saya, saudara, dia keracunan. Kulitnya semua rusak. Saudara, dalamnya hancur. Saudara, dan kemudian setiap kali mesti muntah. Saudara, dan yang selanjutnya adalah karena saya salah nahan. Jadi begini, dia itu sudah mau lahir. Dokternya bilang, dokternya masih di tempat lain. Dokternya bilang, tahan dulu. Ya, saya bilang, sudah tidak kuat, sudah mau lahir. Dokternya bilang, tahan dulu. Susternya bilang, bu, tidak ada dokter. Ini hari Sabtu, rame banget. Jalanan macet, tidak ada dokter. Saudara, dia lahir hari Sabtu. Jadi saya tahan. Keluar, peyang. Saudara ya, kalau saudara itu benar-benar kepala itu saudara, aduh aneh banget saudara. Benjol yang sebelah satu lebih gede, sebelah sini kempes. Pokoknya kacau banget saudara. Nah saudara, orang ngomong begini, ini kenapa ya? Satu anak putih ya, ganteng tapi bisu. Yang satu ini kudisan, saudara, kemudian peyang, kurus kering, hitam. Ya. Tapi sekali lagi saudara, waktu semua orang bilang gini, bisik-bisik saya dengar, jelek banget ya. Semua saudara, kok beda banget ya sama kokonya ya. Jelek banget itu saya dengar. Tapi saya sejak hari itu saya bilang, ganteng. Setiap hari saya bilang, hai ganteng. Sampai dia enggak tahu kalau semua orang bilang dia jelek. Dia dengarnya semua orang bilang dia ganteng saudara. Dan hari ini sudah salah kaprah. Dia sangat merasa paling ganteng sedunia. Tapi saya mau berkata, kalau hatimu luka, apapun engkau menjadi sengsara dan miskin. Tapi kalau hatimu mengerti, menghadapi, semua itu baik. Semua itu baik. Maka saudara akan jadi sebaliknya. Kaya. Loh, miskin lawannya apa? Kaya. Sengsara lawannya apa?
bahagia. Jadi sekarang begini, ngomongnya begini. Saya tidak luka, maka saya otomatis kaya dan bahagia. Oke, ngomong sama sebelahnya. Kaya dan bahagia. Amin. Saudara, saya tidak luka. Ya, karena itu saya kaya dan bahagia. Hari ini saya mau ngomong, setiap saudara ayo jujur. Kalau hatimu luka, hari ini juga bereskan. Saudara apapun, ayah saya dibuang sama ibunya, benar-benar dibuang. Mulai dari digugurkan Pak Yusak sampai dikasih ke pembantu. Tapi dia selalu ngomong begini, saya bersyukur dibuang. Karena itu Tuhan ambil saya. Kalau hatimu tidak luka, maka engkau saudara akan kaya dan bahagia. Saudara saya masuk, ketemu waktu tugas akhir, ketemu di undi dosen yang paling jahat. Begitu saya ngadep nih ya, dia ngomong begini. Kamu orang Indonesia kan? Pakai bahasa Belanda ya. Kenapa enggak pulang kawin aja? Dan tidak usah nyusahin saya. Saudara lihat gambar saya. Dia bilang begini, saya belum pernah lihat orang gambar secelek ini. Dia bilang saya belum pernah lihat orang segoblok kamu. Dan ngomong bahasa Belanda secelek kamu. Hatimu luka. Kamu akan jadi sengsara dan miskin. Begitu dia ngomong begitu, saya pasang muka senyum. Dan saya bilang begini, ajari saya. Sampai saya bisa. Supaya saya tidak bikin malu Bapak. Saudara itu saya dimaki. Saya dibuang semua gambarnya. Saudara saya itu setiap kali gambar, banyak tidak ada yang diterima. Saudara, kadang-kadang tuh 20 gambar tidak ada yang diterima. Satu titik ya, dia bilang begini, saya tidak pernah temukan orang seperti kamu. Dia bilang, orang seperti kamu ya. Apapun yang kamu mau akan jadi. Dia ngomong di depan semua orang. Dia bilang, kamu lihat dia. Dia memang tidak pintar. Dia memang tidak bisa bahasa Belanda dengan bagus. Dia memang tidak bisa gambar. Tapi dia bilang begini. Dengan hati yang seperti dia. Saya maki tetap senyum. Saya usir balik lagi. Saya jelekkan di depan umum berkata, please teach me. Ya, ajari saya lebih lagi. Dia berkata dengan hati seperti itu. Lihat, guru saya bilang, potong kepala saya. Kalau dalam 20 tahun ke depan, dia tidak jadi orang besar. Saudara, hari itu saya pikir cuma pujian. Tapi hari ini saya tahu. Hati yang tidak terluka. Itu membuat bahagia. Dan kaya. Benar dia bilang. Dengan hati seperti itu. Potong kepala saya dia bilang. Kalau dia tidak jadi orang besar. Biar bagaimanapun. Saya tahu siapa saya. Itu bukan sombong. Saya tahu saya orang besar. Kenapa? Karena saya bisa hentikan matahari. Saya bisa buat mujizat. Saya ada di kegerakan. Saya orang besar. Iblis harus memperhitungkan. Karena dia punya lawan yang tangguh. Buat itu dalam hidupmu. Iblis harus memperhitungkan. Karena dia tahu. Ada pembunuh-pembunuh Goliat di tempat ini. Amin. Tidak terluka. Karena itu saudara kaya dan berbahagia. Amin. Saudara, next ayat yang sangat terkenal. Saudara, Amsal 4 ayat 23. Tadi Mazmur 109 ayat 22. Kalau saudara tadi yang belum buka Mazmur 109 ayat 22, ingat itu, balikan keadaan. Saudara,
Amsal 4 ayat 23. Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar apa? Kehidupan. Saudara, hidupmu seperti apa? Tergantung hatimu. Bisa mengerti? Kalau di hatimu ini ya, isinya marah. Maka yang keluar hidupmu, sekelilingnya akan marah. Kalau di dalammu ini isinya kebaikan, maka itu akan memancar keluar kebaikan. Dan itu membuat engkau akan hidup dikelilingi taman kebaikan. Saudara, hatimu ini menyintai apa? Kalau hatimu ini menyintai kerja keras, kau akan lihat. Kau akan dikelilingi orang yang menyintai kerja keras. Dan kau akan lihat yang namanya ladang menguning. Karena Alkitab berkata, tidak ada orang yang kerja keras, miskin dan melarat. Tapi kalau hatimu menyintai kemalasan, maka yang keluar kehidupan ini apa? Malas. Alkitab bilang orang yang malas. Dari sendok masuk ke mulut aja males. Ada loh ayatnya. Kalau mau bangun ngomongnya begini. Nanti ya kepanasan. Nanti hujan. Ada singa. Jadi tidak gerak. Dan dibilang maka kemiskinan menyerbu engkau. Apa yang kau cintai, itu yang akan memancar keluar. Saudara, dan apa yang di dalam hati menimbulkan reaksi. Dan reaksi menentukan nasib. Sekali lagi, apa yang di dalam hati menimbulkan apa? Reaksi. Dan reaksi menentukan apa? Nasib. Ya, ngomong sama saya sama-sama. Dari hati menimbulkan reaksi. Dari reaksi menentukan nasib. Saudara lihat, bayangkan ya. Kain dan Habel. Di hatinya penuh iri. Hati Kain penuh iri. Ujungnya walaupun diperingatkan Tuhan. Tuhan menyapa. Sama seperti orang yang hatinya sudah iri. Dia kekebaktian. Loh, Tuhan itu sampai nyapa Kain. Kain, kenapa mukamu panas? Betul kan? Dari hatinya yang iri membuat dia membunuh Habel. Dan dia hidup dalam kesepian. Sampai akhir. Iri ini ya, membuat engkau kesepian. Sampai akhir. Saudara, apa isi hatimu? Tapi ada perempuan. Yang kemarin dibacain ayatnya sama Jeffrey. Ini dibandingin. Tuhan bandingin Kain sama Habel. Betul kan? Dan yang keluar di sini reaksinya bunuh. Karena di sini iri. Ada perempuan dibandingin. Ada anak-anak dan ada dia. Orang Israel dan orang Siro-Venesia. Yang anak-anak disebutnya duduk di meja makan roti. Betul? Yang dia disebut apa? Anjing. Reaksinya apa? Tuhan, anjing makan remah-remah. Itu kalau zaman sekarang dia ngomong gini. Anjing selalu punya pintu di bawah. Yang bisa masuk keluar rumah sembarangan. Saudara, hatinya ini apa? Dalamnya ini apa? Iman. Karena itu Yesus puji di depan semuanya. Ibu, besar imanmu. Bahkan dalam yang lain ada tambahan. Di seluruh Israel. Di seluruh dunia. Tidak ada iman seperti ini. Saudara, di dalam ini memunculkan reaksi. Bukan yang di luar.
Beberapa orang bilang, Bu saya dipancing jadi marah. Enggak, yang di luar itu memang keadaan. Tapi memunculkan siapa kamu adalah hati. Tadi dia bilang, hatinya tahu kalau dia gentar di masa kesesakan habis. Begitu dia kuatkan hati, jalan. Polisi tidak ngapa-ngapain. Saudara, sekali lagi, hati menimbulkan reaksi. Reaksi menentukan apa? Nasib. Saudara lihat Esau. Capek. Itu reaksi. Mau tukar hak kesulungan? Mau. Bukan Esau enggak tahu masalahnya. Bukan capeknya. Di hatinya sudah menganggap rendah hak kesulungan. Di hati. Saudara, raja-raja semua ditegur dengan keras. Di depan orang ada Daud. Pada waktu ditegur Nathan di depan para pejabat, dia bilang, aku yang salah. Tapi begitu Saul ditegur di depan orang, dia bilang, tunjukkan hormatmu. Begitu Usa ditegur, dia marah dan dia kena kusta. Hati menimbulkan reaksi. Reaksi menentukan nasib. Semua orang diangkat. Begitu diangkat, Daud berkata, aku memilih dengan perempuan budak. Begitu diangkat, saudara, Salomo memilih begitu banyak wanita. Begitu diangkat, Yoab berkata kepada Daud, lu macam-macam, gua buat lu celaka. Yang di sinilah, siapa kamu? Sini. Apapun hatimu, hati menimbulkan reaksi. Reaksi menentukan nasib. Apakah hatimu sadar? Apakah hatimu adil? Apakah hatimu suka dididik? Apakah hatimu beku? Apakah hatimu menyintai kebenaran? Mari jujur. Karena hati menimbulkan reaksi. Kehidupan seperti apa yang akan kau munculkan? Tergantung hati. Ada sangat banyak yang Tuhan ajarkan soal hati. Mulai dari selubung sampai tembok, sampai komitmen. Tadi Stephen berkata, kita pernah ngomong paksakan kehendak. Kita pernah bicara bersama sampai garis akhir, no turning back. Kita pernah ngomong, ya, apapun harganya. Tapi saudara, kalau itu di dalam, kalau saudara pernah lihat saudara ya api, tiba-tiba saudara buat kotak, sedot udaranya, padam. Padam. Begitu ndak ada oksigen, padam. Ndak usah begitu, saudara nyalain api, ndak usah disedot. Tutup aja, bum. Begitu disedot,
udara oksigennya dipakai. Habis. Apa artinya? Saudara, kalau kita biarkan selaput itu ya, pelan mulai mengurung kita. Sekali waktu apapun padam. Padam. Jangan biarkan selaput ketakutan, selaput kesuaman, selaput keraguan. Saudara bilang, saya nggak apa-apa kok. Tapi ada selaput. Saudara masih bisa lihat semua. Tapi ada selaput. Cuma soal waktu, nak. Cuma soal waktu. Itu memadamkan api itu. Saudara marah. Saudara bilang, oh enggak apa-apa kok. Tapi itu selaput. Saudara mulai meragukan pemimpinmu. Itu jadi selaput. Saudara bilang, Bu, apakah kita tidak boleh menilai pemimpin? Boleh, sangat boleh. Karena Alkitab berkata, orang benar menilai segala sesuatu. Nilailah saya. Saudara, kalau saya ngomong Inggris jelek, nilailah saya dan benerin. Kalau saya puasa nggak benar, nilailah saya. Dan pilih seperti Pak Luki, membayar buat saya. No, betul kan? Saudara, kalau saya galak, nilailah saya. Dan kemudian berkata, Tuhan, aku mintakan roh cool spirit turun buat pemimpinku. Loh, itu menilai. Tapi engkau tidak membiarkan selaput. Bisa mengerti? Tapi kalau begitu engkau lihat saya galak, saudara langsung ngomong gini. Makanya jangan deket-deket Ibu Iin supaya jangan kena. Maka selaput pertama muncul. Kemudian saudara lihat bahasa Inggris jelek ngomong gini. Makanya jangan percaya orang ngomong Inggris aja kagak bisa. Suruh nyuruh kita ke bangsa-bangsa. Dia aja ngomong Inggris belepotan. Selaput. Ujungnya tidak ada transfer dari saya ke saudara. Saudara lihat saya lihat saudara. Tapi tidak ada transfer. Karena selaput. Saudara dimarahin. Saudara bisa berkata, nilai boleh. Terima kasih Tuhan, aku dilukai. Upahku besar di surga, aku udah kayak Daud nih, dilempar tombak membuiin. Itu menilai. Tapi itu tidak membuat selaput. Tapi begitu saudara berkata, saya mengambil keputusan tidak akan ngomong sama dia. Saya tutupi apapun. Karena saya tidak mau dilukai. Itu selaput. Saudara bisa ngerti bedanya? Tidak ada pemimpin sempurna. Tidak ada. Tidak ada. Saudara. Tapi saudara boleh terus menilai saya. Dan saya berkata, nilailah saya. Dan nilailah semua pemimpin. Karena itu membantu mengawasi kami. Kalau saya lupa kasih perpuluhan. Di sini ada bendara-bendara. Nilailah saya. Dan datanglah berkata, Bu, ibu bulan ini belum kasih perpuluhan. Nilailah saya. Saudara. Tapi jangan biarkan selaput itu. Membuat kita terpisahkan. Dan ujungnya kita tidak akan mencapai destiny. Hari ini saya berkata, Tuhan tadi malam jelas bicara hati. Saudara, dan ayat yang dia kasih buat kita sekali lagi adalah tadi Mazmur
Saudara 9 ayat 22. Tuhan berkata, ingatkan anak-anakmu. Jangan biarkan hatinya luka. Karena hatinya luka membuat sengsara dan miskin. Saya sudah lihat teman-teman saya. Ada anak konglomerat. Ada orang jenius. Ada orang yang punya destiny besar. Dan semua digagalkan. Cuma satu loh. Hatinya luka. Dan hari ini dia bukan siapa-siapa. Tapi saya lihat. Maaf kata teman-teman yang saya nih. Yang orang bilang goblok. Yang orang bilang keras kepala. Orang bilang bodoh. Malas. Pendosa. Tapi dia jaga hatinya. Saudara kalau dihajar itu ya. Ya betul sih, betul memang. Terus nangis, bertobat. Besoknya jatuh lagi, kita sebel sih, kita hajar lagi. Tapi dia datang lagi, iya bu betul, salah, dosa. Tapi hatinya ini free. Tak luka. Dia jadi loh saudara. Dia jadi. Saya lihat orang-orang yang jadi. Saya lihat orang sampai ada ayatnya loh. Yang memenangkan pertandingan bukan orang yang cepat. Yang menjadi kaya bukan yang pintar. Yang menjadi orang sukses bukan yang lahir dengan destiny besar. Why? Karena beberapa orang membiarkan hatinya terluka. Saya berdoa hari ini. Tentukan. Saudara bilang, Bu, memangnya ibu setebel apa hatinya sampai tidak luka? Luka, saudara. Tapi kalau saya luka seperti yang tadi Pak Steve, Nancy bilang. Saudara pasti bilang, ayo masuk ke air, ayo bergaul dengan Roh Kudus. Saudara, saya luka waktu gereja ngomongin saya. Pertama saya luka. Tuhan bilang, kalau kamu tidak lewati ini nak, kamu tidak bisa tergolong hambaku, nabiku, pahlawanku, dan orang besar. Saya langsung bilang, thank you Tuhan. Saya rasanya pengen cium orang-orang yang melukaiku. Karena kalau tidak saudara. Loh kalau tidak ada yang mau melukaiku, habis loh saya. Akan biasa-biasa saja. Saya tidak pernah bisa tergolong pahlawan. Dan saya berkata, thanks God. Kalau kamu tidak lewati perjudasan. Kamu tidak lulus ujian pengampunan. Saya langsung berkata, thank you. Tuhan, terima kasih. Saya lulus ujian pengampunan. Karena hanya orang yang bisa mengampuni yang akan diangkat ke sana. Saudara kita bikin KKR, saudara masih ingat pelantik apa itu peresmian Mahanaim. Persis acara hujan gede di Tangking tambah keras. Saya itu malu sebenarnya. Kalau bisa tuh ya tutup mata. Kalau itu tuh saya sudah atur semuanya. Saya bilang Tuhan. Tuhan bilang kalau kamu tidak lewati lembah direndahkan. Kamu tidak bisa ditinggikan. Buat hatimu tidak luka. Saya lewati yang namanya miskin waktu pertama kali nikah. Saya ngandung Stephen itu bayar listrik aja gak bisa. Saudara pengen sate aja kagak bisa waktu saya hamil Stephen. Saat itu saya bilang, kenapa sih Tuhan? Tuhan bilang kalau kamu tidak sampai tahu rasanya miskin. Kamu tidak bisa menghargai nak. Apapun berkatmu. Kalau saudara gaul sama Tuhan. Maka saudara tidak akan luka. Setiap lukamu diobati. Dan
dan engkau menjadi kuat. Amin. Saudara kan jadi rembo sejati. Loh kalau rembo tapi berkulit peragawati, itu diragukan loh saudara. Ini tentara Tuhan, amin. Kulit seperti peragawati. Nggak pernah luka, nggak bisa. Orang meragukan ini siapa lu? Lu di belakang meja ya? Lu kagak pernah latihan ya? Tapi kalau saudara ini saudara ya, rembo dengan banyak luka. Senang, bangga nih. Tapi luka itu saudara, membuat kita akan sampai ke surga. Alkitab berkata di surga, semua orang ada tanda-tanda luka mereka. Dan itu yang membuat orang menghormati saudara. Malu lagi masuk ke surga tanpa luka, mulus, aduh malu banget. Paulus mah dengan bangga bilang, berapa? 49 nih, 3 kali. Lukanya bayangin ya, itu baru luka cambukannya loh. 49 kali 3 kali. Bayangin hitungannya 100 berapa. Dia kalau pamer gaya banget tuh Paulus. Belum nih cakaran singa nih. Nih ahli Taurat nih. Ini nih kata Paulus nih ya. Gue dilemparin batu nih. Batu waktu itu kira-kira 500 kali katanya ya. Saudara Paulus tuh orang paling jalan dengan menurut saya istilah saya jalan nih berkilau. Saudara ya. Berkilau emas dan permata. Karena luka. Dan luka yang disikapi dengan benar. Coba saudara ke surga dengan saudara ya. Bilang, oh saya nih melukai Pak Luki nih. Saya bilang, yang begitu mah jangan sombong. Yang begitu mah kagak ada hitungan kalau di sini di dunia. Di dunia surga maksudnya ya. Yang itu habis. Ayo saudara. Mari sembuhkan lukamu. Sampai saudara ini ngerti. Buang semua selaput di hidupmu. Ya, buat hidupmu. Ayo angkat tanganmu. Kami percaya Tuhan. Hari ini kami satu bangsa. Dengan satu bahasa. Dengan satu tujuan. Kami tahu kami pernah berdoa. Dan hari ini kami terobos semua selaput. Kami buang dan kami berkata. Paksakan rencanamu jadi dalam hidup kami. Kami mau berkata setiap luka kami sembuh. Kami menjadi orang-orang yang kaya dan bahagia. Hari-hari ini berkat yang terbaik. Lawatan terbesar. Kemuliaan yang luar biasa. Supranatural. Kekuatan baru. Kasih yang menyala-nyala. Passion, unity. Dan roh pengertian. 7 roh Allah ada dalam hidup kita. Semua yang